Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Nah, kali ini kita akan meresensi sebuah buku yang ditulis oleh Ibu Siti Fadila yang berjudul Saatnya Dunia Berubah. Nah, berawal dari sebuah podcast bersama Deddy Corbuzier, saya tertarik untuk menilik sosok perempuan yang bernama Ibu Siti Fadila Supari. Ternyata, beliau menulis sebuah buku yang berisi perjalanan perjuangan yang sangat berani dan menginspirasi. Ada dua emosi yang dihasilkan ketika saya membaca buku ini. Yang pertama, semangat nasionalisme seorang Ibu Siti Fadila yang melawan ketidakadilan yang terjadi mengenai perlindungan kesehatan dunia. Kedua, saya bersyukur bahwa darah dari sosok Bung Karno yang melawan neokolonialisme masih ada sampai sekarang mendarah daging pada putra-putri Indonesia. Buku yang tebalnya 198 halaman ini terbagi ke dalam 5 pembahasan yang berisi tentang perjalanan Ibu Siti Fadila dalam memerangi WHO atas ketidakadilan mekanisme virus sharing yang terasa seperti menjajah negara-negara yang terkena virus. Kita masuk dalam pembahasan. Kita ketahui bersama pada tahun 2004 setelah Indonesia terkena musibah tsunami di Aceh, kemudian disusul lagi dengan terkena wabah virus flu burung yang dalam perkembangannya kemudian ternyata flu burung bukan semata-mata masalah kesehatan saja, melainkan pula menyangkut berbagai hal di luar lingkup kesehatan. Kasus flu burung juga lebih jauh menuntut ketegasan komitmen untuk selalu menjaga kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan sangat di luar dugaan banyak orang, ternyata WHO di luar sepengetahuan Indonesia telah memberikan sampel virus flu burung strain Indonesia pada beberapa perusahaan di negara maju, yang kemudian mereka mengembangkannya menjadi vaksin dan dijual secara komersial dengan harga yang mahal. Wow, kepada negara miskin dan berkembang. Inilah awal dari upaya Ibu Siti Fadila menyuarakan ketidakadilan yang dilakukan oleh WHO mengenai virus sharing yang terlihat seperti menguntungkan pihak lain. Berbagai konspirasi negara-negara maju terhadap negara-negara miskin dan berkembang satu persatu terbongkar. Selama 50 tahun, sistem pengorganisasian kesehatan dunia berlangsung secara eksploitatif, kuasai oleh kehendak-kehendak yang tidak manusiawi, yang didasari ketamakan penumpukan kapital dan nafsu menguasai dunia. Nah, di hadapan sidang International World Health Organization atau WHO dan WHA, World Health Assembly, pemikiran terobosan Indonesia telah diungkapkan. Dalam hal ini, membuka mata dan kesadaran negara-negara miskin dan berkembang lainnya untuk ikut menuntut perombakan sistem kesehatan dunia di bawah WHO agar menjadi adil, transparan, dan setara. Untuk itulah Ibu Siti Fadila selalu menyuarakan bahwa tidak boleh ada lagi eksploitasi manusia atas manusia dalam dunia kesehatan. Tidak boleh ada lagi sistem yang membiarkan penumpukan modal dengan melalui cara-cara perampasan virus dari negara miskin korban suatu penyakit oleh negara maju, yang kemudian menjual vaksinnya pada negara-negara berkembang dan miskin. Perjuangan Ibu Siti Fadila bukanlah persoalan kalah atau menang di meja diplomasi, melainkan perjuangan menegakkan kemanusiaan yang sejati. Sebab taruhannya adalah setiap nyawa bisa melayang bila terjadi pandemi akan melenyapkan umat manusia akibat kerusakan dan salah urus sistem kesehatan dunia. Dan kemudian korban yang hampir mencapai 100 orang di Indonesia hingga ujung tahun 2007 itu tidaklah sia-sia. Mereka mati syahid sebagai martir untuk kesehatan dunia yang lebih baik. Penderitaan ratusan anggota keluarga korban yang ditinggalkan menjadi penggerak bagi bangsa untuk kembali bangkit sejajar dengan bangsa-bangsa lain dan keluar dari penindasan dan penjajahan. Untuk itu, sebuah sistem baru pada bidang kesehatan dunia disusun. Departemen Kesehatan Negara Republik Indonesia berada terdepan sama-sama negara-negara sahabat dan siap melakukan tanggung jawabnya. Dan Ibu Siti Fadila pada saat itu sadar bahwa kasus flu burung adalah cermin bagi berbagai persoalan dunia yang membawa kesengsaraan umat manusia, sekaligus menunjukkan jalan keluarnya. Mengutip perkataan Ibu Siti Fadila, saatnya dunia berubah. Nah, adapun perspektif presenter mengenai buku ini, yang kita ketahui bersama bahwa Ibu Siti Fadila adalah mantan Menteri Kesehatan pada saat masa kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, pada buku ini terlihat jelas perjuangan yang begitu ikhlas tanpa menginginkan hal-hal lain. Beliau hanya menjalankan tugas sebagaimana tugas sebagai Menteri Kesehatan pada saat itu. Meskipun dalam perjuangan beliau banyak sekali hambatan, mulai dari media yang memberitakan hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan, bahkan sampai penundaan penerbangan beliau yang beliau anggap itu bagian dari sabotase untuk menghentikan perjuangannya. Nah, dari buku ini, satu lubang sudah terbuka mengenai ketidakadilan yang dilakukan oleh elit global yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dengan cara menyesatkan bangsa-bangsa lain. Tinggal menunggu lubang-lubang kebenaran lainnya yang akan terbuka. Tetapi apalah daya, sosok pemberani seperti Ibu Siti Fadila justru mengalami ketidakadilan. Beliau dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan korupsi sebesar 6 miliar. Sungguh tidak adil melihat bagaimana dunia bekerja. Itulah mengapa menyuarakan kebenaran terdengar sangat menakutkan, karena imbasnya adalah kita akan mengalami ketidakadilan yang sama seperti apa yang Ibu Siti Fadila dapatkan. Mengutip perkataan Ibu Siti Fadila, lebih baik menjadi harimau satu hari daripada menjadi domba seumur hidup. Terima kasih. Ada pertanyaan?